Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana. Pada kompetensi dasar yang ke-17 ini tentang menerapkan penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana. Ini adalah pertemuan yang kedua. Materi yang akan kita bahas adalah dokumen administrasi sarana dan prasarana berdasarkan klasifikasi arsip. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. 1. Buku kegiatan harian pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana. Salah satu upaya untuk membimbing tenaga administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah penyusunan panduan kerja yang diterbitkan dalam sebuah buku panduan kerja tenaga administrasi. Ini adalah contoh catatan kegiatan harian urusan administrasi sarana dan prasarana. Memuat kolom-kolom nomor, hari, tanggal, jenis kegiatan, dan keterangan. Contohnya seperti ini ya, nomornya 1, hari Selasa, tanggal 5 Februari 2021. Jenis kegiatannya misalkan melakukan pengecekan terhadap 5 komputer. Kemudian keterangannya 3 kondisi baik, 2 kondisi rusak ringan gitu ya. Kemudian nanti nomor 2 dan seterusnya. 2. Dokumen barang inventaris. Mengelola inventaris secara efisien akan mengoptimalkan pencapaian tujuan suatu perusahaan, dimulai dari menghitung harga modal atau cost of goods sold barang dan menentukan harga jual sehingga mampu mendapatkan keuntungan yang maksimal. Berikut adalah jenis-jenis dokumen inventaris. A. Daftar pengeluaran barang non-inventaris. Ini buku pengeluaran barang non-inventaris memuat nomor urut, nama barang, nomor kartu stok, keterangan barang, kuantitas atau jumlahnya, nama satuan, bisa buah atau pieces, tahun pembuatan nanti dilihat dari barang-barang atau mesin-mesin tersebut, asal barang, ini dari mana barang tersebut kita peroleh ya. Apakah dari hibah, bantuan, atau dari pembelian. Kemudian kelengkapan dokumen dan tanggal penyerahan barang. Misalkan berita acara tanggalnya berapa, MOU, penyerahan barang tanggal berapa, dan sebagainya. Kemudian keadaan barang, kalau baik ditulis baik, rusak ringan, rusak sedang, dan seterusnya ya. Satuan ini ditulis ada berapa buah atau berapa unit atau berapa pieces, kemudian jumlahnya ini merupakan totalnya. Kemudian keterangannya misalkan tadi kondisinya rusak, keterangannya akan segera diperbaiki, misalnya begitu ya. Titik ini diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun, pimpinan proyek, tanda tangan, dan nama terangnya. Kemudian di bawah kurung ini ditulis NIP-nya. B. Daftar pengeluaran barang inventaris. Identitas diisi dengan misalkan bagian apa ya di perusahaan, misalkan bagian kepegawaian, kemudian nama dan alamat, ini nama perusahaan, kemudian alamatnya di mana. Ini contoh buku pengeluaran barang inventaris. Ini memuat nomor urut, tanggal pembuatan, kemudian kode barang, ini merupakan daftar inventaris ya. Kemudian nama barang ditulis di sini. Kemudian keterangan barang, merek, nomor, ukuran ditulis ya lengkap. Kuantitas ini jumlahnya berapa. Kemudian nama satuan ini bisa unit, bisa pieces, bisa buah. Tahun pembuatan dilihat dari yang tertera dalam mesin tersebut. Asal barang sama ya. Apakah dari bantuan, hibah, pembelian gitu. Kemudian kelengkapan dokumen dan tanggal penyerahan atau perolehan barang nanti dilihat di berita acaranya. Keadaan barang sama ya, apakah dalam kondisi baik, rusak ringan atau rusak berat. Kemudian harga ditulis ya, per unitnya berapa. Kemudian keterangan, kalau misalkan perlu perbaikan ditulis perlu perbaikan atau servis. C. Daftar peminjaman barang inventaris. Ini contoh buku peminjaman barang inventaris ya. Nomor, tanggal peminjaman, nama barang yang dipinjam, kemudian mereknya apa,
jumlahnya, kemudian volumenya ini berapa, satuannya apa ya, keperluan digunakan untuk apa barang tersebut dipinjam, kemudian tanggal pengembalian dituliskan kapan akan mengembalikan barang-barang yang dipinjam tersebut, kemudian tanda tangan. Tanda tangan ini adalah tanda tangan orang yang meminjam dari barang-barang tersebut. Kemudian sebelah kiri kepala bagian apa ya gitu, kemudian tanda tangan, nama, dan NIP. Sebelah kanan ini pengelolaan barang inventaris, artinya siapa yang mengelola barang-barang tersebut, tanda tangan, nama, dan NIP-nya. D. Buku induk barang inventaris. Ini memuat nomor, tanggal pembuatan, kode barang, nama barang, keterangan barang, bisa diisi merek, nomor, ukuran ya, dan lain-lain, kemudian kuantitas, nama satuan, tahun pembuatan, asal barang, kelengkapan dokumen dan tanggal penyerahan atau perolehan barang, keadaan barang, harga, dan keterangan. E. Kartu inventaris barang atau KIB. A. Tanah ya, ini nomor kode lokasi nanti bisa dilihat di daftar klasifikasi ini ya. Kemudian memuat kolom-kolom nomor, jenis barang atau nama barang, nomor, kode barang dan register, luas berapa meter persegi, kemudian tahun pengadaan dituliskan, kemudian letak atau alamatnya di mana, status tanahnya ini apakah hak, diisi nomor dan tanggal, kemudian penggunaannya digunakan untuk apa, asal usulnya dari mana, harganya berapa ya dituliskan di situ, kemudian keterangannya apakah sudah bersertifikat atau AJB dan sebagainya. Kemudian di sebelah kiri ini mengetahui kepala SKPD, nama, tanda tangan, NIP. Sebelah kanan ini nama kota, tanggal dan tahun pengisian dari KIB tanah ya. Pengurus barangnya siapa, tanda tangan, nama, dan NIP ditulis lengkap. F. Kartu inventaris barang atau KIB. B ya, peralatan dan mesin. Kalian bisa melihat kolom-kolomnya di sini. Kode barang, nama barang atau jenis barang, nomor register, kemudian merek atau tipe, ukuran cc, bahan, tahun pembelian, kemudian untuk nomor pabriknya berapa, nomor rangka berapa, nomor mesin berapa, nomor polisi berapa, nomor BPKB berapa. Kemudian asal usul cara perolehan dari mana dituliskan di situ, harganya berapa ya, dan keterangannya diisi. Kemudian untuk yang bawah sama ya. G. Kartu inventaris barang. Yang C ya, gedung dan bangunan. Kita lihat kolom-kolomnya, nomor, nama barang atau jenis barang, kemudian nomor kode barang dan nomor register, kondisi bangunan, apakah baik, kurang baik, atau rusak berat, kemudian konstruksi bangunannya bertingkat atau tidak, beton atau tidak, luas lantai per meternya berapa ya, kemudian letak atau lokasi alamat ditulis di sini, dokumen gedung, tanggalnya berapa, nomor berapa, luasnya berapa ya, kemudian status tanahnya ya ditulis di sini, nomor kode tanah ditulis, asal usulnya dari mana tanah tersebut, harganya berapa, dan keterangannya diisi. Untuk yang bawah sama ya. H. Kartu inventaris ruangan. Ini adalah contoh buku inventaris ruangan ya. Nomor kode lokasinya ditulis di situ, kemudian kabupaten mana, provinsi apa, unitnya apa, satuan kerja di mana, kemudian ruang apa. Kita lihat kolom-kolomnya. Ini ada nomor urut, jenis barang atau nama barang, merek atau model, nomor seri pabrik, kemudian ukuran, bahan, tahun pembuatan atau pembelian, nomor kode barang, jumlah barang atau register, harga beli atau perolehan, kemudian keadaan barang, apakah baik, kurang baik, atau rusak berat ya. Nah, dicontreng di situ, kemudian keterangan mutasi dan lain-lain. Untuk yang bawah sama ya. I. Daftar penerimaan barang inventaris. Nah, ini dokumen dengan S1 nomor berapa ya diisi, kemudian laporan penerimaan barang diterima dari siapa atau dari mana, nomor LPS-nya, tanggal, nomor PO ya, kemudian diisi bagian gudang. Jadi ini yang mengisi bagian gudang ini ya, nomor, uraian barang, satuan, kemudian
kualitasnya. Kemudian sebelah kanan ini diisi bagian kantor, dituliskan harga satuan dan jumlahnya. Kemudian di jumlah ya, ini ya, administrasi hutang tanda tangan, kemudian APK, administrasi pembelian, kemudian penerima. Masing-masing pihak yang bersangkutan ini tanda tangan di bawah. J. Buku pemeliharaan dan perbaikan. Ini contohnya ya. Sebelah kiri ini memuat jenis, merek, ukuran, nomor seri, tahun pembuatan. Kemudian sebelah kanan ini memuat nomor kode inventaris, tahun pengadaan, harga atau sewa, satuan pemakai, dan alamatnya. Kita lihat kolom-kolomnya ya. Ada nomor, tanggal, uraian pemeliharaan atau macam perbaikan, dikerjakan oleh siapa, kemudian biaya dari mana, jumlah biaya ini harga bahan, misalkan per meter atau per buah atau per unit gitu ya. Kemudian upah kerjanya berapa, jumlahnya dituliskan di sini, terus keterangannya. Untuk yang bawah sama ya, ini K, format barang ATK yang ditambah ya. Kita lihat formatnya. Ini input tambah stok barang. Ada nomor, tanggal, kemudian kode barang, nama barang, dan jumlahnya. 3. Kartu stok barang. Prinsip kartu stok adalah pencatatan pergerakan transaksi keluar dan masuk suatu barang yang mengidentifikasi tipe transaksi, masuk dari supplier, masuk dari return outlet, keluar ke outlet, keluar disposal atau rusak, dan keluar untuk pemakaian tertentu. Ini lengkap dengan jam transaksi, jumlah barang, serta keterangan tujuan dan asal barang. Berikut adalah contoh kartu stok barang. Ini adalah contoh kartu stok barang. Dari siapa nanti ditulis di situ, kemudian nomornya berapa, nama stoknya. Untuk kolom-kolomnya ada tanggal, keterangan, masuk tanggal berapa, ukuran berapa, kemudian keluarnya tanggal berapa dan ukurannya berapa. Kalau masih ada sisa dituliskan tanggalnya berapa dan ukurannya berapa. 4. Lembar kerja perawatan alat dan mesin. Menurut Soeharto 1991, perawatan adalah suatu usaha untuk memastikan ketahanan dan kesempurnaan dari suatu perlengkapan selalu dalam keadaan baik dan siap pakai. Menurut Adios 1996, perawatan adalah suatu usaha untuk memelihara ketahanan dan kesempurnaan dari alat perlengkapan agar alat perlengkapan tersebut selalu berada dalam keadaan baik, benar, dan siap pakai. Berikut adalah contoh lembar kerja perawatan alat dan mesin. Kartu perawatan PLC atau Programmable Logic Control. Nama perangkat ditulis ya, kemudian spesifikasi alat, kode alat, kartu perawatan bulanan. Untuk kolom-kolomnya ini peralatan, jenis-jenisnya ya, tujuan aspek spesifik, kemudian timbulnya korosi, tingkat deposit debu, adanya genangan air. Ini contohnya ya. Kemudian sebelah kanan waktu maintenance atau perawatan, ini 2019 bulan pertama. Kalau misalkan timbulnya korosi dituliskan di situ ya, bulan kedua apa, ketiga apa, keempat apa, diisi semuanya. Supervisor ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perawatan. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah teknisi, dia adalah orang yang melakukan perawatan tersebut. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silahkan kalian pelajari dan kalian putar-putar kembali videonya agar lebih jelas. Kemudian untuk yang belum paham bisa ditanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.